Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah pembahasan soal TU pada TO yang ke-9 SKD CPNS. Jadi teman-teman kerjaan tryout, kemudian pembahasannya ada di sini ya. Nomor 31, rendah hati, sombong sama dengan pemurah titik apa nih? Rendah hati merupakan lawan kata dari sombong, maka pemurah harus dipasangkan dengan lawan katanya yaitu pelit yang B. Baik, soal berikutnya. Algebra titik 2 matematika akan beranalogi dengan klorofil titik 2 apa nih teman-teman? Algebra adalah salah satu cabang dari matematika, sedangkan klorofil adalah bagian penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan, maka jawabannya adalah yang B. Intuisi titik 2 naluri akan beranalogi dengan logika titik 2 apa teman-teman? Intuisi terkait erat dengan naluri ya, perasaan bawah sadar ya, naluri itu. Sedangkan logika berhubungan erat dengan rasionalitas, pemikiran yang masuk akal. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Semua dokter adalah manusia, semua manusia bisa sakit. Kesimpulannya adalah, nah caranya kita tinggal coret aja yang sama ya. Ini manusianya coret, manusianya coret. Jadi semua dokter bisa sakit. Jawabannya adalah yang B. Kita cepat aja ya, seolah-olah kita sedang ujian. Soal 35. Semua siswa yang rajin belajar akan lulus ujian. Dinda adalah siswa yang rajin belajar. Jadi ini bisa kita artikan jika siswa rajin belajar maka akan lulus ujian. Jadi ini ada jika P maka Q. Jika P maka Q. Kemudian ini Dinda adalah siswa yang rajin belajar. Ini adalah P. Maka kesimpulannya adalah Q itu adalah lulus ujian. Berarti Dinda pasti lulus ujian. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Tidak ada burung yang bisa menyelam. Penguin adalah burung, maka kesimpulannya adalah berarti ini jika burung maka tidak bisa menelan, tidak bisa menyelam gitu kan ya. Jadi jawabannya adalah penguin tidak bisa menyelam. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Walaupun pada kenyataannya ini penguin itu bisa menyelam, tapi kita premis di soal itu sesuai dengan kaidah soal ya, sesuai dengan peraturan soal. Jadi penguin tidak bisa menyelam karena penguin itu adalah burung. Baik, kita soal nomor 37. Jika 35% dari suatu bilangan adalah 0,75, berapakah nilai bilangan tersebut? Kita ibaratkan bilangan tersebut adalah X ya, berarti X dikali dengan 3/5 itu sama dengan 0,75. Maka langsung saja X sama dengan ini pindah ruas 5-nya, jadi 0,75 dikali 5 dibagi dengan 3. Kita bisa sederhanakan saja, 0,75 dibagi 3 itu adalah 0,25. 0,25 dikali dengan 5. Berapa teman-teman? Ya betul sekali 1,25 ya. Yang A. Kita ke soal berikutnya. Berapa hasil dari 0,6 ditambah 3/4? Di sini kan jawabannya itu 1,2, 1,35, 1,4 ya. Berarti kita rubah dulu 3/4-nya itu ke dalam bilangan desimal. Jadi 0,6 kalau teman-teman sudah sering latihan 3/4 itu adalah 0,75 ya. Kalau teman-teman hafal, jadi 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, 30 berarti dapat 0 di depannya. 30 dibagi 4 itu adalah 7 ya. 7 dikali 4 itu adalah 28. Kemudian turun 2. 2 dikali 4 tidak bisa, turun 0. 20 dikali 4 adalah 5 ya. Jadi ini asalnya kenapa 3/4 itu adalah 0,75. Langsung kita jumlahkan saja ya. Jadi 0,6 ditambah dengan 0,75. 5 kan? Kemudian 6 tambah 7 adalah 13 bawah 1. 1 tambah 0 adalah 1. Berapa angka di belakang komanya? 2. 1, 2. Oke, nah seperti itu jawabannya adalah yang B. Kita ke soal berikutnya. Seorang pedagang membeli barang seharga 120.000 dan menjualnya dengan keuntungan 20%. Berapakah harga jual barang tersebut? Bisa kita hitung ya teman-teman, 20% dari 120.000 itu berapa sih?
Kalau yang sudah belanja pasti hafal ya. Jadi keuntungannya, kita hitung keuntungannya dulu. Keuntungan itu adalah 120.000 dikali dengan 20%. Oke, sederhanakan, coret-coret. Jadi ini 12.000 dikali 2 adalah 24.000. Berarti harga jualnya 24.000 tambah harga beli 24.000 tambah 120.000 sama dengan 144.000. Jawabannya adalah yang D. Kita ke nomor berikutnya. Seorang pedagang membeli barang seharga Rp80.000. Jika pedagang tersebut menjual barang tersebut dengan keuntungan 12,5%, berapa harga jual barang tersebut? Ya, kita bisa hitung keuntungannya dulu juga ya teman-teman. Keuntungan itu adalah 80.000 dikali dengan 12,5 per 100. Oke, bisa kita sederhanakan, coret-coret. Ini juga bisa dicoret 2, kemudian coret lagi, jadi 125 gitu kan. 125 dikali 8, kalau 125 dikali 8 aja 1000 ya. 1000 ditambah oleh 1 jadi 10.000 ya. 10.000. Oke, jadi 80.000 tambah 10.000 adalah 90.000 yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Jika 2x ditambah 3y adalah 12 dan x sama dengan 3, berapakah nilai y? Wah, ini gampang ya, tinggal kita substitusikan saja teman-teman. Jadi ada 2x ditambah 3y itu sama dengan 12. X-nya itu 3, berarti 2 dikali 3 ditambah 3y dikurangi 12. Ya, tinggal kita hitung saja ya sih. Tapi kalau mau disederhanakan juga bisa ya. 3-3-nya dibagi 3, tapi ini nanti mumet deh. Jangan, misalnya nih 12 dibagi 3 adalah 4, sama dengan 3y dibagi 3 adalah y. Kemudian 2 dikali 3 dibagi 3 adalah 2. Berarti y itu sama dengan 4 dikurangi 2. Y sama dengan 2. Yang C. Baik, soal berikutnya. Jika A mengatakan bilangan 33/1/3% dari 18 dan B menyatakan 1/3 dari 19, maka jadi kita rubah dulu 33/1/3% itu akan sama dengan, ini kita jumlahkan ya teman-teman. Jadi 33 dikali 3 ditambah 1, berarti 33 kali 3 adalah 99, ditambah 1 adalah 100/3. Persen kan per 100 ya, 1/100. Oke. Jadi kita coret aja, coret, maka sama dengan 1/3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi A itu adalah 1/3 dikali 18, kemudian B itu adalah 1/3 dikali 19. Ya, jelas lebih tinggi yang B. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ini bukan ya. Ini juga bukan, ini bisa ya. 2A lebih kecil daripada 3B ya. A ini dikali 2 tentu saja lebih besar. B dikali dengan 3. Lebih kecil, maaf. Sorry. Jawabannya yang C. Baik, kita ke soal berikutnya teman-teman. Diketahui A itu adalah 1/3% dari 25 dan B adalah 1/3 dari 26. Maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B? Baik teman-teman, ini sepertinya sama seperti soal yang tadi ya. Maksudnya ini ya nih, 1/3%-nya kan kita tahu ini adalah 1/3. 1/3 dikali 25, ini A, B-nya itu adalah 1/3 dikali 26. Oke, besaran yang mana atau kecilan yang mana? 3A sama dengan 2B kayaknya bukan ya. 3A lebih kecil daripada 2B. Kira-kira bisa dihitung nggak teman-teman? Kalau 3A lebih besar daripada 2B, berarti kita hitung dulu ya. Yang A-nya itu kali 3.
berarti ini 25. Kemudian yang ini dikali 2, berarti 46 per 3. 46 dibagi 3 itu sekitar berapa ya? Pokoknya ya lebih besar 25 ya. 25 itu kan sama dengan 50 dibagi 2 ya. Maka jawabannya adalah 3A lebih besar daripada 2B. 46 dibagi 3 ini berarti 1, oh ya 15, berapa gitu ya. Baik, P itu adalah 17 per 8 dikali 21 per 22 dikali 31 per 33. Sementara Q itu adalah 17 per 8 dikali dengan 21 per 22. Nah ini teman-teman, ini kan sama ya, 17 per 8 dikali 21 per 22. Ini kita hilangkan saja. Jadi P itu adalah yang ini aja yang diambil, 31 per 33. Sementara Q itu adalah 18 per 31. Oke, langsung kita geser aja ke sini teman-teman. Jadi P itu adalah 31 dikali 31, Q itu adalah 33 dikali 18. Maka jawabannya yang mana teman-teman? Kira-kira. Jawabannya ini ya teman-teman ya, 3P lebih besar daripada 2Q. Karena 31 dikali 31 itu lebih besar daripada 33 dikali 18 juga ya. Soal berikutnya. Jika pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 12 hari, berapa hari yang dibutuhkan 6 pekerja untuk menyelesaikan proyek yang sama? Ini perbandingan berbalik nilai, ada pekerja dan ada proyek. 4 pekerja mampu mengerjakan 12 hari, kemudian 6 pekerja mampu menyelesaikan berapa hari? Saya kasih tanda X. Oke, berarti 6 dikali X sama dengan 4 dikali dengan 12. Jadi X sama dengan 4 dikali 12 dibagi dengan 6. Sederhanakan, 12 dibagi 6 adalah 2, 4 dikali 2 adalah 8. Baik, jadi jawabannya adalah yang A. Gampang ya teman-teman. Soal berikutnya. Sebuah mesin dapat memproduksi 200 unit barang dalam waktu 5 jam. Jika sebuah perusahaan membutuhkan 1000 unit barang, berapakah waktu yang diperlukan untuk memproduksi 1000 unit barang menggunakan mesin yang sama? Maksudnya gimana ya? Oh, berarti ini ada 2000 unit, kemudian ke waktu ya. Oke, berarti ada unit ya, unitnya tuh ada 2 jadinya bingung, dan ada waktu 200 unit sebuah mesin. Oh, berarti 200 unit itu waktunya 5 jam. 1000 unit berapa jam gitu kan? Nah, teman-teman pengen tahu cara cepatnya nggak teman-teman? Ini kan perbandingan senilai, ini 200 ke 1000 itu harus dikali dengan 5. Maka jamnya juga itu dikali dengan 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang 25. Coba teman-teman menggunakan rumus perbandingan senilai dan berbalik nilai yang sudah kita pelajari, pasti hasilnya akan sama. Baik, 47. Pak Maman memanggil 8 orang anaknya untuk duduk melingkar membahas pembagian warisan. Jaka duduk berhadapan dengan Paris dan Raisa berhadapan dengan Salma. Dika duduk dengan Zaka yang berseberangan dengan Hani. Vivi duduk di antara Salma dan Faris dan berseberangan dengan Priska. Di antara siapakah posisi Hani? Baik, kita buat dulu lingkaran teman-teman. Nah, ini buat dulu lingkaran, kemudian ada 8 orang duduk berhadapan. Kita tentukan dulu yang sudah pasti, yaitu Jaka duduk berhadapan dengan Faris. Kemudian kita tentukan yang berdekatan dengan Faris atau Jaka. Jaka duduk berhadapan dengan Faris dan Raisa berhadapan dengan Dika duduk di dekat dengan Jaka. Oke, saya tulis Dika di sini dulu deh. Dika duduk dengan Jaka dan berseberangan dengan Hani. Oke, dengan Hani di sini. Kemudian mana lagi nih? Vivi duduk di antara Salma
dan Faris. Mana? Oh, ini Faris ya. Berarti di sini Vivi nih. Vivi duduk di antara Salma dan Faris. Dan berseberangan dengan Priska. Berarti Priska di sini ya. Priska. Berarti di sini yang belum masuk siapa nih? Berarti di antara siapakah posisi Hani? Berarti di antara Faris, yang ada Farisnya di sini. Nih, oh Raisa. Raisa juga belum masuk ya. Berarti Raisa dan Faris ya. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. 5 orang mahasiswa sedang duduk berdiskusi kelompok mengerjakan tugas kuliah. Doni memakai kemeja, Aldo dan Bintang memakai kaos lengan pendek, sisanya memakai kaos lengan panjang. Puput dan Heri memakai sepatu, Aldo memakai sepatu sendal, sisanya memakai sendal. Doni dan Aldo tidak berkacamata, sedangkan yang lain memakai kacamata. Siapakah mahasiswa yang berkacamata? Oke. Memakai kaos lengan pendek dan bersendal. Berarti di sini kan ada Doni dan Aldo tidak berkacamata, sedangkan yang lainnya itu berkacamata. Di sini kan yang dicari berkacamata, berarti Aldo bukan, Doni juga bukan. Memakai kaos lengan pendek, Doni memakai kemeja. Aldo dan Bintang memakai kaos lengan pendek, berarti Bintang bisa ya. Kemudian Aldo memakai sepatu sendal, sisanya memakai sendal. Doni dan Aldo tidak, berarti yang mana nih? Puput dan Heri memakai sepatu ya. Berarti Puput kita silang, Heri juga kita silang. Berarti tinggal Bintang. Bintang itu memakai kaos ya. Memakai kaos lengan pendek. Oke, ini bisa. Kemudian berkacamata. Oke, berkacamata ya. Di sini ya. Doni dan Aldo tidak berkacamata, sedangkan yang lainnya berkacamata. Berarti Bintang juga berkacamata. Jawabannya adalah yang B. Ini ada T-nya. Baik, kita ke soal berikutnya. 6 orang mahasiswa duduk berderet berdasarkan urutan untuk tampil mempresentasikan hasil penelitiannya. Budi tampil paling akhir. Oke, berarti Budi, kita tulis dulu di sini Budi. Tipsnya teman-teman, kita langsung tulis saja. Kemudian kita cari yang ada Budinya. Mana nih kira-kira yang ada Budinya? Dono tampil sebelum Budi, berarti ini Dono. Kemudian kita cari yang ada Dononya. Wawan duduk di antara Luna dan Dono, berarti di sini Wawan, di sini Luna. Kemudian yang mana? Sari duduk di sebelah kiri Luna, berarti di sini Sari, dan di sebelah kanan dari Gina. Siapakah yang paling tampil pertama kali? Gina ya. Jawabannya adalah yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah cukup 6 ya. Berarti tidak ada yang tertinggal. Baik, kita ke soal berikutnya. 8 orang pengurus RT sedang mengadakan rapat dan duduk melingkar di pos kamling RT. Pak Hadi selaku ketua RT berada di antara sekretaris dan bendahara, yaitu Pak Malik dan Pak Adi. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hadi dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Posisi Pak Seno berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi, sedangkan Pak Rama duduk di depan Pak Seno. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Malik? Berarti ini ada 8 orang lagi nih, 8 orang. Kemudian siapa nih? Pak Hadi ya, selaku ketua RT. Ini Pak Hadi, ketua RT. Duduk di antara mana nih? Pak Malik dan Pak Adi. Oke, di sini mungkin Pak Malik. Kemudian Pak Adi. Oke, Pak Malik itu sebagai apa nih? Sekretaris, ini bendahara. Kemudian yang mana lagi nih? Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hadi. Oke, di sini Pak Udin ya. Dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Pak Seno berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Berarti di sini Seno di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Kemudian yang mana lagi nih? Pak Rama duduk tepat bersebelahan dengan Pak Seno. Berarti di sini Pak Rama ya. Yang mana lagi nih yang belum masuk ya? Pak Dodi, mana Pak Dodi? Mana nih? Pak Hadi dan bersebelahan Pak Udin. Oh, di sini Pak Dodi ya. Pak Dodi. Oke. Siapakah yang bersebelahan dengan Pak Malik? Kan? Siapa nih kira-kira?
Pak Jaka bukan, Pak Udin juga bukan, Pak Adi juga bukan, Pak Rama ya jawabannya ya. Pak bisa Pak Rama, bisa Pak Hadi. Baik, kita ke soal berikutnya. Wah, ini deret bilangan ya teman-teman. Baik lagi. Saya mau ngecek, penasaran apakah Pak Jaka ya yang dekat dengan Pak siapa nih? Berseberangan, salah saya nih. Yang ditanyakan kan berseberangan ya, saya kurang konsentrasi. Ini malah kirain saya yang di samping Pak Malik, maka jawabannya adalah yang A ya. Oke, bukan D, akibat kurang tidur. Baik, soal nomor 51 ada 11, 9, 4, 2, dan negatif 3. Baik teman-teman, di sini kan 11 ke 9 itu dikurangi 2, kemudian 9 ke 4 itu kurangi 5, 4 ke 2 itu dikurangi 2, kemudian dikurangi dengan 5 lagi, maka berikutnya dikurangi 2, negatif 2, 3 dikurangi 2 adalah negatif 5, yang B. Baik, soal berikutnya ada 4, 1, 2, negatif 3, negatif 6, dan negatif 13. Baik, ini menurun ya, berarti kemungkinan dikurangi ya teman-teman. Baik, dari sini ke sini itu dikurangi 3 ya teman-teman. Kemudian dikali 2 bisa ya ini ya, dikali 2, kemudian ini dikurangi 5 ya. Kemudian dikali 2 lagi ternyata. Kemudian dikurangi 7 ya, dikurangi 7, berikutnya dikali 2. Negatif 13 dikali 2 adalah negatif 26, yang A. Baik, ada 10, 20, 5, 20, 0, negatif 25, dan negatif 300. Kita ini angkanya ada menanjak dan menurun ya. Apakah dikurangi 5, dikurangi, ini soalnya bisa dikurangi 5, 10 ke 5 dikurangi 5, kemudian ini dikurangi 5. Tapi di sini negatif 25. Baik, kita analisis, berarti ini 10 ke 20 itu adalah dikali 2. Kemudian ini dikurangi 15. Kemudian dikali dengan 4. Kemudian dikurangi 20. Maka berikutnya dikali dengan 5. 0 dikali 5 adalah 0. Kemudian dikurangi 25 dan dikali dengan 6. Oke, sudah ketemu polanya, jawabannya adalah yang C. Soal 54, sebuah kolam renang yang berada di area olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran pembuangan. Jika 2 saluran tidak berfungsi sehingga tidak bisa digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut adalah, berarti ada waktu dan ada saluran. 3,5 jam itu kan sama dengan berapa nih teman-teman? 200 berapa jadinya? 210 menit ya. Kita coba jadikan, atau coba 3,5 aja deh. 6, kemudian berapa waktunya? Kalau ini hanya ada 4 saluran ya, karena 2 saluran tidak berfungsi. Jadi ini perbandingan, ini kan berkurang salurannya, ininya akan bertambah. Jadi perbandingan senilai X dikali 4 sama dengan ini, berbalik nilai ya, 3,5 dikali dengan 6. Maka X sama dengan 3,5 dikali dengan 6 dibagi dengan 4. Bisa disederhanakan, bisa coret-coret, berarti ini tinggal 3, ini tinggal 2. Oke, berarti 3,5 dikali 3 itu berapa teman-teman? 10,5 ya. 10,5 dibagi 2 itu adalah 5,25 jam. Jawabannya adalah yang A. Mudah-mudahan paham ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja dalam waktu dan dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja 80 orang tersebut? Oke, ini orangnya sama, 80-80, jadi bisa kita abaikan. Maka 24 jam bisa membuat 20 jahitan. Kemudian 18 jam bisa membuat berapa jahitan? Ini kan waktunya berkurang ya. Maka
jahitannya juga akan berkurang. Jadi X per 20 akan sama dengan 18 per 24. Ya, senilai ya, jadi searah. Berarti X sama dengan 18 dikali dengan 20 dibagi dengan 24. Bisa kita sederhanakan, 20 dibagi 4 adalah 5, 24 dibagi 4 adalah 6, 18 dibagi 6 adalah 3. 3 dikali 5 adalah 15 jahitan. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita ke soal berikutnya. Untuk membuat 12 cangkir kopi yang enak, seorang barista memerlukan biji kopi sebanyak 144 gram. Jika barista tersebut ingin membuat 30 cangkir kopi untuk pelanggan, biji kopi yang diperlukan adalah, berarti ini 12 cangkir memerlukan 144 gram. Kemudian 30 cangkir memerlukan berapa gitu kan. Nah, ini kan 12 ke 30 tuh dikali berapa ya? Dikali 2,5 ya. Tapi agak susah. Jadi ini kan cangkirnya bertambah, maka gram kopinya juga harus bertambah. Jadi rumusnya X per 144 sama dengan ini juga ke atas ya, 30 dibagi dengan 12. Jadi X sama dengan 30 dibagi dengan 12 dikali 144. Kebetulan 144 dibagi 12 itu adalah 12. Jadi 30 dikali 12. 3 dikali 2, 36 ya. Jadi 360 gram. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Oke. Bus A berangkat dari Jakarta ke Bandung setiap 20 menit sekali. Sedangkan bus B berangkat dari Jakarta ke Bandung setiap 30 menit sekali. Apabila kedua bus tersebut bersamaan dari Jakarta pada pukul 7.40, pada pukul berapa kedua bus tersebut akan berangkat bersamaan menuju Bandung? Oke, baik. Berarti kita akan mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 20 dan 30. Ya. Sebenarnya kalau angka yang paling kecil yang bisa dibagi oleh 20 dan 30 itu berapa? Ya, betul sekali, yaitu 60. Jadi akan berangkat bersamaan 60 menit lagi dari 7.40, yaitu 8.40 yang B. Masa tandur seorang petani dimulai di hari ini. Masa panennya adalah 100 hari setelah masa tandur. Jika hari ini adalah Sabtu, pada hari apa masa tandur petani tersebut? Baik, jadi 100 hari ya, 100 hari dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena 1 minggu itu adalah 7 hari. Berarti 10 dibagi 7 adalah 1, 1 dikali 7 adalah 7. 10 dikurangi 7 adalah 3, 3 dibagi 7 juga bisa, turun nolnya, 30 dibagi 7 adalah 4 ya, 4 kali 7 adalah 28, sisanya 2. Nah, berarti 100 hari lagi dari hari Sabtu itu adalah 2 hari kemudian, yaitu Sabtu, Minggu, Senin. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Nilai ujian Ihsan termasuk dalam urutan 14 dari atas dan bawah. Apakah ada berapa siswa di dalam kelas tersebut? Baik, berarti Ihsan itu 14 dari atas dan 14 dari bawah. Misalnya di sini Ihsan. Berarti ada urutan ke-14. Berarti di atasnya ada 13, di bawahnya juga ada 13. Ya, tinggal jumlahkan saja. 13 tambah 13, 26, 26 tambah 1, 27. Baik, kita ke soal figural. Perhatikan jaring-jaring di samping. Gambar manakah yang sesuai dengan jaring-jaring? Oke, jawabannya adalah yang, kalau yang A bukan ya, ini harusnya ada lipatannya. Jawabannya adalah yang B. Ya, kali ini bisa dilipat ya ke sini. Ya, ini bisa dilipat ke sini. Soal berikutnya. Perhatikan jaring-jaring di samping. Gambar manakah yang sesuai dengan jaring-jaring? Nah, di sini kan ini panjang sisinya sama ya, teman-teman. Berarti ini kubus. Manakah yang di depannya itu kubus? Yang A bukan, yang B bukan, yang C kubus, yang C. Yang D juga bukan, yang E juga bukan. Soal berikutnya. Perhatikan gambar soal di bawah ini. Gambar selanjutnya adalah, ini kayak seperti perputaran jam ya. Jadi bergeser 45 derajat. Maka gambar berikutnya ya sekitar ke sini deh. Sini ya. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Gambar selanjutnya adalah, ini sih gampang juga ya.
ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4, ini ada 5, ini ada 6, ini ada 7, ini ada 8. Maka berikutnya 9-9-nya hitam, yang D. Baik, soal berikutnya. Apa ini? Ini temukan gambar yang cocok ya, kira-kira yang mana. Kita geser-geser aja, putar-putar gitu kan. Rotasi kiri kanan, depan belakang. Yang A bukan, yang B juga bukan, yang C juga bukan, yang D juga bukan. Jawabannya adalah yang E. Baik, soal berikutnya. Oke, ini kita putar-putar lagi. Coba kita putar ke sini, apakah menghasilkan yang A? Bukan. Kita putar lagi, miringkan lagi. Ini mah pasangannya yang A ya, yang B, yang C juga bukan. Jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berapa menit? 30 menit ya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.